ke arah kita mesti jadi be smart buyer gitu kan ya. Boleh maksudnya dijanjikan oleh satu bank untuk mendapatkan bunga floating yang rendah gitu, tapi apa yang dijanjikan itu harusnya tertulis di SPK atau di PK gitu. Hari people, hari ini kita bertemu lagi dengan seorang banker yang masih muda dan ganteng. Banker ini loyalis, dia nggak kemana-mana sejak dia mulai berkarir. Nah teman-teman kalau tahu banker ini, kalau tahu banknya, rasanya menarik untuk kita dengar karena dia punya produk sesuatu yang menarik untuk teman-teman agent properti di Bandung. Apa kabar, Bro Irwan? Halo, Mr. Handi Cahyadi. Ini Irwan. Ya teman-teman, kenalkan ini Irwan Wijaya. Lo head mortgage mana nih? Region berapa, Bro? Kalau di Permata kita region 4. Itu area lo apa aja berarti? Jawa Barat. Jawa Barat kecuali Bekasi, Bogor itu masih kan ditarik ke Jakarta. Kalau kita di luar itu kok. Jadi Tasik, Purwakarta dan lain-lain. Tapi kita timnya cuma ada di Kota Bandung. Jadi kita cover ke semua daerah itu. Jadi sifatnya kalau di luar Kota Bandung itu referral dari branch. Oh. Nah, teman-teman kalau banker biasanya kan suka pindah-pindah. Tapi yang satu ini nggak pindah-pindah, saya nggak tahu karena gajinya gede banget kali ya. Bro, lu dari mulai lulus kuliah langsung ke Permata, Bro? Betul. Itu udah Permata? Atau masih Bang? Udah Permata kok, udah Permata kan. Oh, berarti masih muda lo. Tampilannya seperti apa? Lu berarti kalau di Permata, lu MT? Ya, semacam itulah kok. Kalau di Bank Permata itu namanya BAP, jadi Banking Associate Program. Jadi memang sudah penjurusannya di mortgage gitu loh. Jadi memang dari awal memang sudah ini sih di mortgage sih. Oh, dari awal pun lu di mortgage? Betul. Enggak pindah-pindah. Jadi kalau di MT bank lain kan mungkin dia di ini ya, dicoba-cobain ke tempat lain gitu ya. Kalau kita memang penjurusan langsung. Jadi Banking Associate Program ini kita harapkan tuh produknya itu nanti talent-talent yang memang sudah fokus di tempatnya gitu loh. Dan Bro, kalau lu masuk BAP gitu terus dijurusin ke mortgage, dasarnya apa? Siapa yang nentuin, lu apa dia? Mereka? Jadi sebenarnya gini kok, ini lucu nih sebenarnya. Pada saat kita ngelamar kan itu kan sudah ada BAP mortgage, BAP SME itu small medium enterprise. Nah itu gue waktu itu kan memang tujuannya kan gimana caranya supaya cepat dapat kerja kan. Jadi gue waktu itu mengajukan sebenarnya BAP SME. Oh, karena kosong. Small medium enterprise. Jadi gue harapannya ya kredit usaha sebenarnya gitu loh. Ternyata pas dipanggil itu interview untuk mortgage. Gitu kan, mortgage juga gue waktu itu awam banget kan, taunya kan KPR gitu kan. Ya udah datang dulu gitu kan. Ternyata pas ngobrol sama orang mortgage tertarik gitu kan. Dan mereka juga cocok gitu kan. Ya udah kita coba itu belajar di kelas gitu kan. Ternyata ya memang ternyata dunia yang menarik sih. Berarti dari awal lu udah ke mortgage ya? Betul. Emang tadi lu bilang sepengetahuannya Bro Irwan, KPR dan mortgage emang beda? Sama. Maksud gue kan dulu kan kita bahasanya, lu taunya KPR, mortgage tuh barang apa lu nggak tahu? Nggak tahu dulu. Jadi kan lu ngisi buat apa dong? Yaudah, terima kasih semuanya. Jadi kan fresh graduate kok. Graduate kan kita nggak tahu dunia. Maksudnya mortgage kan sesuatu, maksudnya itu istilah, maksudnya yang kita nggak terlalu familiar gitu kan ya. Tahu ya kredit rumah gitu kan ya. Tapi ya setelah ini interview di mortgage KPR, oke. Berarti waktu lu ngisi mortgage itu bener-bener lu nggak tahu apa-apa itu artinya mortgage. Yang tadi gue bilang, gue kan ngisinya small medium enterprise. Oh, lu juga nggak ngisi mortgage. Iya, tapi dipanggilnya ke sini gitu. Ya begitu lu dipanggil mortgage, lu juga makin nggak ngerti dong apa itu mortgage. Langsung tahu sih waktu itu kan, karena kan dijelasin ini kredit pembiayaan rumah gitu. Ya waktu lu sebelum di interview sih masih blank kan, begitu dijelasin baru kebayang. Betul. Apa itu prosesnya seperti apa itu masih belum tahu karena masih hijau banget lah ya. Berarti gitu. lu Apalagi gue jurusan teknik gitu kan. Oh, lu anak teknik. Oke, nggak nyambung dong. Iya itu nggak nyambung TI. gitu. Iya TI. TI banyak di banker ya. Betul. Oh di Unpar lu? Betul Unpar. Oh lu
Oh. Jadi sejarahnya kenapa gue berdarat di Bandung ini kok, karena menurut atasan gue pernah di Bandung, jadi sudah familiar untuk kotanya gitu loh. Jadi nggak kaget nih kalau taruh Irwan di kota Bandung. Iya. Oh, oke. Nah bro, lu masuk mortgage dari tahun pas BAP itu? 2011 mungkin ya. Udah lama dong, 11 tahun lebih. Ya, 11 tahun. Dan lu nggak kemana-mana ya, mortgage terus, dan lu nggak kemana-mana permata. On track gue. Lu waktu di BAP itu jadi AO dulu? Oh iya dong, iya. Jadi kita AO dulu. Pertama kan kita namanya MSS ya, Mortgage Sales Specialist. Jadi itu BAP Mortgage dulu pertama awal itu trainee lah istilahnya. Jadi namanya BAP MSS. Terus selang itu kita jadi MSS-nya sendiri. Jadi MSS itu kayak salesnya KPR itu kurang lebih 3 tahun. 3,5 tahun ya. Jakarta. Di Jakarta. Di mana lu? Di Jakarta apa di Puri? Oh, jadi satu memang area tertentu. Betul, jadi gitu. Jadi cover untuk Jakarta Barat, developer Jakarta Barat dan Tangerang sekitarnya gitu. Jadi setelah dari situ baru naik jadi namanya Business Development Manager. Itu namanya Sales Manager lah. Bahasa ininya ya, bahasa umumnya gitu. Tapi masih mortgage. Masih mortgage gitu. Jadi ketika sudah di sana manajer kurang lebih 4 tahun lebih gitu. Barulah di posisi saat ini gitu kok. Jadi kalau ngomong KPR mah lu udah katam banget ya? Ya karena sehari-harinya ya ngomongin mortgage nanti kita tanya-tanya tentang KPR ya bro. Nah bro, kalau gitu gue mau nanya dulu deh sekarang. Sebelum nanti gue nanya KPR, sekarang gue mau nanya bank lu dulu deh. Bank lu kan Permata nih. By the way, Permata baru ganti logo. Ya sekarang dia udah tidak bank warna-warni, dia bank hitam atau putih gitu ya bro. Iya, seperti ini. Bro, lu berarti ada di masa Permata sudah apa tuh namanya tuh merger? Sudah ya. Sudah, ya. Dan lu ada di masa ketika Permata diambil Bangkok Bank. Iya sekarang. Iya. Betul. Ada kan? Iya. Bro, ada perbedaan nggak lu sebagai orang yang sangat loyal sekali di Permata? Sebenarnya sama aja sih kok ya, karena Bangkok Bank itu tidak merubah kulturnya Permata gitu. Walaupun warna kita sekarang jadi biru gelap ya, karena biru Bangkok Bangkok kan biru gelap gitu. Oh jadi ngikutin induknya. Ya mungkin ya, karena ini ini asumsi saya gitu loh. Tapi dia tidak merubah kultur, jadinya kultur kerja kita dan kebijakan-kebijakan pun masih sama sih gitu. Terlebih mungkin karena pada saat masa peralihan ini itu kan mungkin pandemi ya, jadi belum terlalu intens untuk approach ke merubah gitu ya. Tapi dari awal dia untuk mengambil Permata Bank, dia udah info gitu loh kalau dia tidak akan mengubah kultur. Apa yang sudah dilakukan baik silakan dilanjutkan. Seperti misalnya kita kolaborasi dengan Astra, itu kan dulu kan shareholder kita gitu kan, betul. Astra kan. Nah ini kan sekarang karena Bangkok Bank mengambil semuanya gitu, jangan sampai putus hubungan dengan Astra gitu loh. Oh, Bangkok mengambil sahamnya Astra dan Standard Chartered. Oh, yang diambil tuh. Iya. Jadi sekarang majority-nya si Bangkok Bank ya? Bangkok Bank semua kok. Oh. Di luar yang TBK. Seperti itu. Jadi dia benar-benar tidak merubah kultur kita gitu. Jadi cara kerja, secara kebijakan dan lain-lain sih sama sih. Bank ini sebenarnya lebih ke KPR apa nggak sih, bro? Nah, kalau bicara tentang Permata, kita udah fokus dari zaman Bank Bali kok. KPR. Jadi salah satu bank pemberi KPR terlama di Indonesia. Gitu. Jadi makanya produk-produk inisiasi seperti kayak KPR bijak ya, kalau pernah dengar kan, itu kan sering sekarang kan banyak di copy di bank lain. Itu pertamanya di kita. Jadi inovasinya memang pertamanya di kita. Karena kita memang sudah lama di dunia KPR. Kayak gitu. Nah, bro, sebelum tadi lu nyebut KPR bijak, itu menarik. Nah, mungkin bagi banyak orang belum tahu. Tapi yang gua pengen lu cerita dulu, kesulitan lu selama 11 tahun di KPR apa sih? Kan katanya, benar nggak, bro? Kan lu awalnya kan SME, ternyata Tuhan mendorong lu ke mortgage gitu kan. Padahal katanya gue denger SME dan mortgage tuh lebih complicated di mortgage ya dibanding di SME. Benar nggak? Enggak, sama aja sih kok. Oh, sama pusingnya? Sama aja. SME malah lebih complicated kalau gue bilang, karena dia analisa di depannya itu lebih complicated. Kalau KPR kita kan ada tim analis gitu. Walaupun kalau di Permata itu memang sales itu mengerjakan dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya ada yang bicara, kok akad kredit nggak ditamanin sama legal, ditamanin sama sales, karena itu memang itu bagian dari job desk kita. Seperti itu. Jadi memang kita mengerjakan A sampai Z untuk di Bank Permata. Tapi kalau bicara tentang kesulitan, ya
kita bukan Bank Biru kok, Bank Biru yang satu itu gitu. Kalau Bank Biru yang satu itu kan tinggal tunggu ulang tahun kan. Iya, udah. Semuanya mudah gitu kan bagi dia. Semua datang betul, ke dia. Betul. Nah, kesulitan kita ya kita bukan bank dengan berdarah biru. Iya, bukan berdarah biru kita. Ini kita baru mencoba menjadi bank warna biru tua. Iya, belum berdarah biru. Kemarin ada podcast bank berdarah biru tuh. Oh gitu ya, bangsawan dong ya. Iya. Ya betul, itu, jadi kita mesti jemput bola kok. Kalau misalnya kita diem, nggak ada inovasi, nggak ada gebrakan, ya akan nggak akan berkembang gitu loh. Karena kita bukan bank dengan bunga terbaik. Ya, jadi service itu menentukan, kecepatan proses menentukan, experience-nya nasabah itu menentukan. Jadi ya itu, kalau kita hanya nunggu bola sih nggak akan bisa. Gitu. Nah bro, apa sih yang membuat ketika lo mendapatkan aplikasi dari teman-teman agent, hal apa yang penting diperhatikan sama mereka bro? Sebagai lo senior banget 11 tahun di KPR. Ya. Enggak juga lah kok, ntar yang lebih senior lagi gimana? Besok kita panggil ya. Oke, saksikan setelah ini yang lebih senior. Nah gimana bro? Nasihat yang paling penting yang harus diperhatikan ada nggak sih bro? Iya, kalau kita dari kacamata bank. Dari kacamata bank yang pasti sih kita ngecek dulu kalau setiap aplikasi itu slicknya. Gitu ya, kalau misalnya slicknya sudah ini ya kita pasti tolak di depan gitu kan. Jadi record terhadap pembayaran kredit itu sangat baik, sangat penting. Gitu. Jadi jangan sampai itu mengorbankan hal itu untuk kalau misalnya lagi sulit nih gitu. Jadi dikorbankan track recordnya itu salah gitu loh. Karena kedepannya nanti ketika akan mengajukan kredit apapun itu tentunya akan dilihat dari slicknya seperti itu. By the way, yang belum tahu slick tuh BI checking. Sekarang udah berubah ya, jadi slick gitu. Jadi itu sangat penting. Terus yang kedua, kita lihat juga dari agunan sih. Kalau kita bicara tentang secondary ya. Secondary kita lihat juga nih agunannya di mana gitu loh. Agunannya di mana, apakah masuk dengan kriteria bank seperti itu. Berarti lo lagi ngomongin 5C nih. Iya. 5C itu apa sih? Yang pertama kolateral ya? Iya, kolateral, karakter dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau kolateral ya karena kita base-nya memang secure lending gitu ya. Secure lending itu adalah pinjaman yang secure, ada agunan gitu loh. Jadi memang agunan ini porsinya sangat besar gitu loh. Jadi jangan sampai agunannya tidak bisa diterima sama bank. Apa sih yang nggak bisa? Misalnya misalnya masih sertifikatnya masih girik gitu kan. Terus bank nggak mau kalau girik? Nggak mau minimal HGB kita. Terus misalnya ada di gang yang maksudnya itu tidak bisa kita tolerir. Kalau kita sih kurang lebih 3 meter lebar itu masih bisa. Oh, 3 meter masih bisa? Masih bisa. Satu mobil masih bisa dong? 3 meter tuh kurang lebih satu mobil satu motor kok. Kurang lebih gitu. Jadi harus memang dicek nanti oleh tim appraisalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang membuat kendala untuk pengajuan KPR, atau mungkin ada di terpotong GSB yang lumayan besar dan lain-lain. Intinya nggak marketable lah. Intinya kan kita kan butuh agunan ini one day ketika misalnya nih amit-amit ternyata nasabahnya ini one prestasi atau misalnya sampai dengan macet, itu harus dijual kan. Betul. Nah kalau dia nggak marketable ya gimana bisa diproses lebih lanjut gitu loh. Nah kalau terkait dengan yang lain-lain seperti karakter ya kita sambil berproses, sambil lihat profilnya, lihat datanya itu bisa kelihatan sih gitu loh. Dan khususnya Kota Bandung itu kota yang maksud saya apalagi pengusaha ya, itu biasanya kita udah saling kenal gitu. Jadi kita bisa cross check nih nasabah. Oh, bank juga akan selain slicknya lolos akan coba cari second opinion dengar-dengar. Oh pasti ya begitu ya. Betul. Misalnya pengusaha di bidang tekstil gitu kan, Bandung ya kita terkenal dengan tekstil. PTA lah misalnya gitu loh. Kita bisa minta pendapat misalnya dengan tim divisi lain, misalnya modal kerja yang sangat berpengalaman di bidang itu kan gitu kan, atau teman-teman yang memang sudah lama di Bandung biasanya kenal kok. Beda dengan Jakarta, misal kalau Jakarta kan mungkin terlalu besar ya, luas dan PT-nya juga mungkin banyak gitu kan ya. Kalau Bandung ini kalau usaha gede mungkin itu aja gitu. Menarik ya, Bandung lebih peer-nya lebih dapat ya. Betul. Jadi kalau gitu kita sudah tahu bisnisnya dan direkomendasikan itu ya harusnya akan smooth gitu. Semoga nama gua nggak jelek ya. Bandung kecil ternyata ya. Oke. Ternyata itu dicek juga sama banknya bro. Betul. Terus apa lagi yang lo cek bro? Karakternya. Betul. Jadi semua harusnya sih kemampuan bayar juga kita cek gitu ya. Jadi
kita punya beberapa metode untuk membuat decision ini orang approve KPR-nya sebenarnya. Tapi sampai dengan di decision itu kita mungkin pertama itu ngelihat dulu dari pendapatan. Pendapatan ini akan berpengaruh ke namanya DBR. DBR itu burden ratio. Jadi itu ada rasio tertentu pendapatan dibandingkan dengan kewajiban yang masih bisa ditolerir oleh bank. Gitu. Kalau ini nggak masuk, baru kita akan melihat dari segi dia mungkin dari savingnya atau dari mananya yang bisa kita memantapkan kita lah untuk ini meloloskan ini orang gitu loh gitu. Jadi ya sebenarnya si KPR itu aja sih. Jadi intinya sih lebih ke arah people-nya sendiri, track record-nya itu penting. Lihatnya dari SLIC dan dari dari kemampuan bayar dan referensi dari ini ya rekan-rekan. Terus yang kedua adalah kolateralnya gitu loh. Nah itu people dan kolateral itu adalah dua hal yang sangat penting di KPR. Sisanya ya yang kayak karakter dan lain-lain itu kan sebenarnya kan masuk juga ke dalam dua unsur ini, masuk ke dalam people-nya gitu loh. Dengan lu ngelihat seliknya, itu lu bisa lihat karakternya kok. Ada nasabah yang sebenarnya itu ya mampu bayar kok. Kalau kita lihat savingnya bagus, tapi karakternya buruk. Misalnya dia sering menunggak, maksudnya 10 hari, 15 hari. Itu mungkin lupa nggak bro? Nah itu bisa satu hal bisa lupa, bisa kedua memang habit. Gitu, jadi dia memang nggak terlalu aware gitu loh dengan kewajiban dia, menggampangkan dia. Mungkin setelah ditelepon sama collection beberapa kali baru dibayar. Tapi buat bank itu agak berbahaya. Itu masuk dalam karakter. Karakter itu kan yang paling penting. Seperti itu kok. Jadi ya itu kita bisa lihat dari situ. Jadi sisanya itu bisa kita lihat dari kita mengecek hal-hal tersebut sih, seperti itu. Nah teman-teman bingung kan? Daripada bingung, kalau teman-teman ada KPR, nanti hubungi nomor di bawah ini, nanti timnya Bro Iwan aja yang datang jelasin daripada bingung. Tapi teman-teman pengetahuan tadi penting karena menurut saya sih agen properti harusnya seimbang dengan bank, membantu bank menganalisa sedikit lah ya. Betul. Supaya jangan terlalu banyak kasih berkas yang setuju kok. Zong ke lu gitu kan, bikin pusing. Setuju. Dan teman-teman agent saya lihat juga makin kesini itu juga makin ini sih pengetahuan tentang KPR-nya gitu loh. Jadi di depan kalau misalnya sudah aneh-aneh kayaknya sudah ngomong ke kita. Ini kelihatannya kayak gini bro, kelihatannya kayak gini gitu loh. Dan kita mungkin bisa lihat antisipasinya gitu. Jadi nggak tektok gitu loh datanya gitu. Seperti itu. Nanti ini mukanya teman-teman Permata tuh di Bandung, ada di beberapa cabang. Nanti telepon aja lah, simpelnya mah. Bro, sekarang gua mau ngomong yang gampang-gampang aja deh bro. Sekarang bro, tadi agak berat bro. Yang gampang-gampang aja bro. Bro kan lu tuh Permata banyak main di primary atau di secondary? Kalau mau ngomong. Kita sebenarnya main dua-duanya kok. Tapi kalau misalnya bisa kontribusi lu? Bicara bilang portfolio kita itu memang banyak kan di primary. Oke. Ini menarik bro. Kenapa kan? nih? Mau nanya bro. 2020 kan COVID nih. Primary omset lu turun nggak? Turun, udah pasti. Maksudnya dari ekspektasi atau dari yang sebelumnya 2019? 2019 ke 2020. Naik kita kok. Primary? Naik. Oh ya? Enggak, maksudnya secara keseluruhan itu naik. Tapi kita kan punya setting, maksudnya gini, 2020 di awal kita kan punya setting target ya. Ekspektasi kita bisnis di 2020 sebelum kita tahu COVID. Nah segini. itu turun dibandingkan itu. Tapi kalau kita compare year on year itu 2019 ke 2020 kita masih naik kok. Wow. Gitu. Even COVID. Gitu. Jadi kita memang terimpact itu paling gedenya di bulan April aja sih. Udah iya sih. Properti udah Juni udah happy lagi bro, malah happy. Oke. Ya pertanyaannya nggak jadi dong. Pertanyaannya sebenarnya kalau berharap lu jawabnya jelek. Ternyata bagus buat Permata. Ya udah bro kalau gitu pertanyaan gue berikutnya deh. Kan bagus nih. 2019 ke 2020 bagus, 2020 ke 2021 tentunya lebih bagus dong. Lebih bagus. Nah, pemerintah kan mengasih stimulus dong. Yang DP 0. Iya. Buat bank ngefek nggak? Gini, jadi kalau ini kita bicara dengan Bank Permata ya. Kalau Bank Permata kan kita buka DP 0 ini hanya untuk primary kok. Primary market ini kan kita nggak bisa jual DP 0 kalau developer juga nggak jual DP 0. Seperti itu. Jadi kita banyak bicara dengan developer nggak terlalu tertarik kok dengan DP 0. Kenapa? Karena banyak spekulan yang mengajukan. Ujung-ujungnya cancel. Bukan DP 0 bro, yang PP 0. Oh, kalau PPN DTP, maksudnya PPN. Kalau PPN DTP lumayan. Ada ngaruh?
ngaruh, tapi nggak terlalu besar. Signifikan. Nggak terlalu besar. Karena itu kan PPNDTP itu kan ada syaratnya. Syaratnya adalah syarat pembangunan. Awalnya kemarin di tahun 2021 itu kan Agustus mesti jadi bangunannya. Terus akhirnya diperbaharui Desember. Akhirnya tuh ngejar semua tuh kan, ngejar bangunan. Tapi untuk developer yang biasa main inden kan memang kan nggak nggak terlalu menarik gitu loh. Tapi memang kalau misalnya memang ada produk-produk yang memang bisa dikejar gitu, pembangunannya mungkin itu yang dikejar gitu, makanya mungkin impacted tapi nggak terlalu besar. Ya, secara bisnis lu nggak terlalu besar. Betul. Nah bro, kalau gitu menurut lu ya apa yang membuat tahun 2020-2021 rame dong kalau gitu? Ternyata PPN 0% nggak terlalu signifikan dong. Iya, jadi PPN 0% sebenarnya impact gitu loh. Jadi gini, sebenarnya kalau properti mungkin ya nggak terlalu terimpact itu karena gini, ini pilihan investasi di pasaran kok. Pandemi usaha udah pasti jelek. Iya. Ya, mungkin ada beberapa yang naik gitu kan, tapi seperti mayoritas agen properti itu naik. Nah, seperti Bapak ini kan makin makmur gitu kan. Nah, ini kan efek domino sebenarnya kok ya gitu kan. Jadi properti ini naik karena memang segmen-segmen lain itu turun. Gitu. Jadinya orang yang punya uang gitu kan, itu kan punya pilihan untuk berinvestasi. Entah ada di investasi seperti saham ya mungkin naik turun ya gitu ya, cenderungnya turun mungkin ya. Terus kalau ke usaha resiko banget gitu untuk masuk ke dalam, belum jelas di pandemi gitu, makanya uangnya di placement di properti gitu loh. Lu sempat cek nggak primary dan secondary naiknya yang mana di 2 tahun itu? Primary sih kok. Oh, primary naik. Primary jauh sih, jadi memang mungkin kalau tanya sama Kohadi juga secondary juga naik gitu kan ya. Tapi memang primary sih nggak ada habisnya sih. Kalau kita lihat di developer ya, ketika dia launching, tanya aja nggak terlalu lama juga berapa bulan habis gitu kan. Itu kan selalu sukses gitu loh. Kalau tanya omset mereka ya tahun 2020-2021 mungkin turun. Enggak. Omset developer. Tapi maksud yang beli omset yang pembelinya mungkin turun. Tapi replacement itu. Placement kan properti ini kan menjanjikan nilai investasi mungkin yang tidak terimbas dengan pandemi gitu kan ya. Nah, ditambah lagi mungkin ada beberapa nggak developer besar lah mungkin yang harganya juga mungkin di press gitu loh. Sehingga membuat ya orang daripada sekarang nggak bisa liburan, nggak bisa bisnis, mau kemana lagi ke properti gitu loh. Nah, terus impact lain mungkin ya dari tax amnesty yang beberapa tahun lalu itu kan ada dana-dana yang di placement, maksudnya di hold sementara. Udah keluar. Dana dingin ini kan maksudnya lu mau taruh di mana kok? Gitu kan. Kalau taruh di investasi lain yang tidak menjanjikan dan beresiko ya bisa jadi kan habis gitu loh. Nah, lu ngobrol sama nasabah ada yang repatriasi itu? Iya, repatriasi. Ada banyak yang masuk properti. Ada. Jadi placement itu gitu loh. Jadi memang momennya pas banget untuk properti ketika memang dana itu keluar. Mungkin nggak terlalu lama itu memang terjadi pandemi. Gitu. Nah, jadi terjadi pandemi sehingga memang orang jadi bingung nih taruh dananya di mana gitu loh. Jadi ya itu yang mengimbaskan Bapak ini menjadi lebih makmur. Tapi ketika mereka bingung, SPT mereka tidak cukup, Bapak KPT. Ya, saya efek domino satunya lagi. Bro, kalau begitu oke lah, udah ya. Sekarang kita masuk ke 2022. Isu pemerintah 2022 adalah kenaikan PPN. Betul. Kita udah lewat nih. Kemarin kan 1 April naik PPN. Jadi teman-teman yang nonton, kita recording tanggal 5 April. Iya. 1 April kemarin udah kenaikan PPN 1%. 1%. Tapi sebenarnya bukan 1%, bro. 10% itu kan? Iya, betul. Bro, ada efek nggak buat lu? Ini nih kok. Apa? Ini impactnya lebih besar daripada PPNDTP, DP 0. Iya, betul. Jadi secara grow bisnis kita bilang karena semua mengejar di Maret, kita grow untuk Bank Permata di Bandung itu kurang lebih naik 80% dari average 1 bulan itu dari average booking kita setiap bulan. Nah, jadi memang kita lihat memang semua orang, khususnya primary ya, karena yang terimpact kan primary itu memang mengejar itu gitu loh, yang selisih 1%. Jadi lu kenaikan PPN lu termasuk yang happy dong? Happy karena memang ya namanya bisnis KPR itu perlu momentum memang. Nah, ketika momentum ini ada gitu kan ya, tinggal gimana kita menyikapinya. Dapat berapa besar dari momentum itu. Iya. Tapi 80% gede banget dong, bro.
Gede kok. Tapi kalau lu kita flashback di ini ya di pertengahan Maret ya sampai akhir ya, gue tuh loss itu kurang lebih 40 miliar. 40 miliar di bulan Maret. Hanya bulan Maret doang. Hanya bulan Maret. Jadi kalau bisa dibilang growth gue 80% dibandingkan dengan average tambah itu 40 M dong. Ditambah 40 M sebenarnya. Iya kan, bisa gede banget dong. Iya. Berarti gitu. Maret year on year-nya naiknya gede banget dong. Betul. Gede. Itu di bank cabang lo dong, Region 4 atau semua permata? Rata-rata nasional seperti itu kok, dan kita memang ada rekor terbaru lah untuk ngehit di Oh ya? hit angka terbaru. Lu di dapat nasional. record lagi sepanjang sejarah apa? Sepanjang Oke. sejarahnya Permata itu Sepanjang record sejarah permata? tertinggi untuk nasional maksudnya angkanya. Iya. Berapa tahun emang sejarah permata itu yang Dari dipecahkan? Bank Bali kok, dari Bank Bali 1 bulan itu Belum pernah dalam belum sejarah? pernah tercapai angka omset sebesar itu. 1 bulan doang? 1 bulan doang. Oh ya? Iya, gitu. Kita bandingin bulan dengan bulan Iya, ya iya. maksudnya ya. Iya, Jadi iya. bulan Maret itu adalah omset terbesar Iya, sepanjang sejarah sepanjang permata. sejarah Permata. Wow, Gitu. itu dari Bank Bali sampai ke sini berapa tahun tuh, Bro? 20 tahun? Lebih. Gila, 20 tahun Iya. recordnya pecah. Waduh. Iya, itu karena Saya momentum. Karena momentum saya harus PPN. semangat nih. Iya, Itu yang dan naik. kontribusi lu primary yang banyak. Primary kok. Karena memang kan bicara PPN kan primary. Oh iya, itu ketolong juga berarti nasional lu karena PPN naik 1% ini kan? Iya. Oh. Betul. Jadi semua orang memburu, maksudnya yang penting akad Maret dah supaya harga nggak berubah gitu. Wow. Signifikan ya. Kalau mobil gimana? Kurang lebih sama enggak? Atau lebih parah di lu? Kalau mobil kita ini Nggak tahu. karena Permata kan memang Nggak tahu ya? Iya, kita nggak ada bisnis di mobil sih. Nah, oke bro, 2020 yang tadi PPN oke, ada membantu tapi tidak signifikan. Tapi begitu 2022 dengan kenaikan PPN itu sangat-sangat signifikan dong, bikin lo happy ya. Betul. Ya, sampai lo S2 juga ya. Banyak ketemu orang sih dia. Udah aman kan? Aman. S2 enggak apa. Bro, 2000 selanjutnya nih, Bro. Kan tadi lu bilang KPR butuh namanya momentum. Ada momentum apa lagi kalau menurut analisa Bang lu? Kalau momentum PPN kan nanti kan naik lagi kok. Kan Dia masih kan lama. ya masih lama. Itu udah pasti itu momentum juga kan. Tahun berapa sih? 2025 ya? 2025. Jadi akan naik dari 11 kan, dari 11 ke 12 gitu kan. Itu udah pasti momentum gitu kan ya. Terus kalau dibilang PPN DTP apakah momentum? Momentum juga. Karena kan ini diperpanjang, udah tahu kan kok ya. 2022 kan PPN DTP kan diperpanjang. Hanya memang diskonnya yang diturunin gitu. Yang tadinya bisa 0 sekarang maksimal 50%. 50% ya. Nah, itu juga sebenarnya kita lihat aja nanti di bulan di pertengahan tahun gitu loh. Apakah itu impacted gitu. Tapi kalau gua rasa sih pasti impacted gitu loh. Karena ini udah perpanjangan dari tahun lalu kan. Jadi kesempatan untuk menyelesaikan rumah itu pasti lebih panjang seperti itu. Jadi sejarah sih membuktikan sih biasanya sih semester 2 itu akan lebih baik untuk KPR. Nggak tahu kalau di properti gitu. Sama. Itu mungkin masih awal-awal kan mungkin masih pemanasan lah ya gitu. Jadi semester 2 itu ya kita anggap juga sebagai momentum sebenarnya. Tapi gitu. bro, di tempat gua di 3 bulan ini KPR-nya lumayan banyak nih. Oh gitu? Iya. Menurut lu end user mulai masuk sekarang? Kan tadi kan placement kan berarti investor atau orang yang udah punya duit mindahin kan, hanya switching money doang. Betul. Kalau gue selalu melihat tuh ketika KPR end user masuk berarti properti akan lebih gila lagi. Betul. Nah kalau di lu end user mulai banyak nggak? Kalau di data? banyak. Jadi di data. tergantung plafonnya sih. Jadi kalau kita bicara tentang mungkin placement ya, investasi kan mungkin plafon-plafonnya lumayan yang tinggi gitu ya. Jadi kalau end user kita lihat aja biasanya kan paling banyak apa sih yang first home dong. Ya. First home ya mungkin sekitar 1 miliar ya, gitu betul. kan mainnya. Jadi itu gimana bro? Itu 3 bulan ini? Lumayan oke gitu. Jadi pengajuan terkait dengan itu. Tapi memang mungkin kalau bicara tentang developer ya nggak semua developer punya stok di sini. Mungkin jadi developer yang punya stok di sini lumayan kebanjiran juga gitu loh untuk ininya. Berarti infokan ya end user udah mulai. Waduh, bagus dong. Iya. Lo happy dong? Gitu, happy dong kok gitu. Jadi lo mau lanjut S3 nggak?
Oh jangan dong. Cukup S2 Peter. Bagi teman-teman yang ngerti S2 S3 ya nanya aja ke Bro Irwan nantilah. Ya, dia luar biasa. Tadi teman-teman Bro Irwan bilang kan Maret naik 80% growth-nya dia. Itu tuh tim dia S2 semua. Ya nggak? Gimana kalau nggak S2 gitu? Mau growth-nya berapa persennya, Bro? Bro, kalau begitu melihat properti bagus, oleh karena itu Bro Irwan punya produk yang menarik juga ya? Betul. Bro, betul. tadi lu cerita tentang KPR bijak. Boleh cerita nggak apa itu KPR bijak? Yang lu bilang udah di copy paste sama banyak bank. Jadi ini awalnya yang, di lu kan? Betul. Jadi ini produk original dari Bank Permata sebenarnya. Jadi KPR yang mensinergikan dengan tabungan sebenarnya. Jadi tabungan ini punya fungsi. Ketika kita menabung di sini, maka 80% dari tabungan itu akan berimpact dengan mendapat bunga sebesar bunga KPR, di mana bunga tabungan ini akan subsidi ke bunga KPR, kurang lebih seperti itu mekanismenya. Jadi nggak ada bunga. Jadi tabungan nggak ada bunga, jadi langsung di net off ke Tapi KPR juga jadi nggak ada bunga. Kalau ini ya, memenuhi sejumlah saldo tertentu, karena hanya 80% yang diperhitungkan seperti itu. Itu banyak di duplikat sama orang gitu. Tapi kita punya satu produk lagi. Oh, ada lebih bagus. Ini produk, maksudnya andalan kita juga nih. Dan hanya Permata yang bisa. Itu yang penting kok. Kalau yang bijak dia nggak nafsu, karena udah banyak ya. Oke. Karena gue kalau bicara bijak gitu kan ya, kalau ketemu sama nasabah, ya bank ini sudah ada, bank itu sudah ada ya, karena mereka duplikat gitu kan ya, produk kita. Tapi kalau bicara tentang satu produk ini kebetulan memang hanya Bank Permata yang punya gitu loh. Dan belum diduplik. Betul. Belum. Semoga jangan tuh. Oke. Jadi para banker yang nonton dengerin. Ya, bukan banker, salah, produk. Bagian produk ya, Bro. Oke, Bro. Silakan, Bro. Oke, berarti menjelaskannya nggak boleh terlalu detail. Oke, kita punya produk namanya Home Ready Cash. Jadi Home Ready Cash ini sebenarnya produk KPR yang kita desain sangat fleksibel dan punya kemudahan ketika kita akan melunasi KPR gitu. Kalau bicara tentang KPR kan pasti pada sibuk nanya penalti berapa, gitu kan ya, rata-rata berapa sih sekarang, 3%, 2% lah, mungkin paling rendah ya, dan itu bisa berlaku all tenor gitu kan, lumayan loh kalau misalnya sisa 1 miliar dikalikan 3% kan 30 juta ya bayar ke bank gitu. Nah ini produk namanya Home Ready Cash ini free penalti. Oh ya? Hari ini buka, besok tutup, itu free penalti, hanya bayar biaya administrasi aja 1 juta rupiah. Itu dong? Ya. Outstanding mau berapapun tetap 1 juta? 1 juta rupiah. Oh ya? Menarik ya? Oke. Nah, itu satu menariknya. Terus yang kedua menariknya apa? Dia fleksibel. Dia sistemnya seperti pinjaman rekening koran kok. Jadi yang dipakai itu yang dikenakan bunga. Oke. Jadi kalau kena di segmen tertentu, ini produk udah nggak goyang lagi nih kita. Jadi kita nggak takut nih gitu. Kenapa? Karena masuk ke segmen tertentu, orang udah ngelihat dia itu sebenarnya punya dana gitu loh. Punya dana yang bisa di placement di tabungan, di mana dia berharap apa yang dia placement itu 100% itu berpengaruh gitu loh ke pinjaman dia. Nah, kalau kendali penalti masih 2-3% dong? Masih 2-3%. Kalau ini cuma bijak sejuta doang? Sorry kok, bukan kendali. Maafkan, bang yang pakai brand itu ya salah ya, bijak ya. Aduh, salah. Ini Permata ya, aduh, maafkan. Kita akan podcast dengan Bang Anda 2 hari lagi. Oke, Bro. Kalau yang bijak itu ada penalti. Ada penalti dan hanya dihargai 80%. Tapi kalau yang ini kagak ada penalti kan? Ada penalti dan dihargai 100%. Seperti itu. Jadi prinsipnya gini kok. Nasabah di awal pinjaman itu diberikan limit tertentu. Saya anggap misalnya 1 miliar lah. 1 miliar ini diberikan limit, bebas nih mau pakai untuk apa? Untuk beli rumah atau untuk multiguna. Gitu bisa? kan ya? Bisa. Multiguna juga bisa. Okay. Nah kalau untuk beli rumah berarti kan 100% dari limit akan dipakai untuk bayar penjual. 1 miliar, sisa pembayaran ke penjual 1 miliar akan dibayar 1 miliar. Nah, ketika 1 miliar, bunga akan dikenakan 1 miliar. Bulan kedua dia punya dana 500 juta, dia masukin ke dalam rekening, maka bunga dia akan dikenakan dari 500 juta. Seperti itu. Jadi fleksibel seperti itu. Dan di tahun pertama kita hanya cas bunganya aja. Jadi pokoknya kita nggak wajibkan. Oh gitu? Betul. Jadi semacam grace period, jadi membantu nasabah juga secara cash flow gitu loh. Dan 12 bulan pertama dia hanya bayar bunga berdasarkan apa yang dia pakai. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang untuk beli rumah 1 miliar, di bulan ke-6 ternyata dia ada dana masuk 500 juta, maka start dari bulan ke-6 dia akan bayar 500 juta.
bayar dari 500 juta. Tapi misalnya di bulan ke-7 dia punya kebutuhan tarik si 200 jutanya, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa kayak ATM kok. Jadi limit ini 1 miliar, lu pakai berapa dikenakan bunga. Ketika lu udah masukkan dana lagi, berarti kan lu punya limit lagi gitu loh. Kayak tadi 1 miliar 500 juta kita masukkan, berarti kan limit lu ada 500 juta. Ini bisa lu pakai lagi gitu loh. Nah, start dari tahun kedua kita akan kurangin limitnya. Berjenjang sampai tenor habis. Berarti kurang lebih kalau gua dikasih limit sama lu 1M, berarti kalau dikurangin 900 gua hanya bisa 900. Betul. 1M-nya apa di blok? Enggak, jadi turunin aja limitnya. Lama-lama kan nanti limitnya habis, KPR lunas. Tapi kalau misalkan gua diambil semua 1M, tahun kedua tinggal 900 gimana? Gua harus bayar 100 ya? Bayar 100-nya. Oke. Di situlah bayar pokoknya kok. Pokoknya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi asumsinya ilustrasinya 1 miliar kita tenor 5 tahun, tahun kedua udah mulai harus cicil pokok itu sekitar 20 jutaan. Kalau dia tidak ada dana yang dimasukkan, pakainya full terus per bulan. Oke. Seperti itu. Nah, itu sangat fleksibel gitu loh. Jadi sangat membantu juga untuk nasabah sih kok, begitu dia dilihatnya ada indikator investasi yang lebih besar mungkin dibandingkan dengan bunganya sendiri secara produk, mungkin dia akan placement di sana gitu loh. Tapi ketika misalnya ini lagi nggak aman, nggak oke gitu kan, masukin ke sini gitu. Sama persis kayak rekening koran yang di modal usaha. Jadi berapa yang dipakai itu yang dikenakan bunga. Nah, bunganya berapa dong kalau gitu? Ini lebih, kan lu bilang tadi bisa kalau rekening koran kan kita tahu lah bunganya lebih gede pada KPR dong. Betul. Nah, kalau ini? Kalau ini kita pakainya LPS base-nya. Apa tuh LPS? LPS itu lembaga penjamin simpanan. LPS itu kan rate-nya kan sekarang 3,5. Nah, kita punya rumus dari awal terbuka untuk nasabahnya itu adalah LPS plus 4,5. Gitu. Jadi tergantung nilai LPS itu, makanya si rate-nya akan bergeraknya di situ. 3,5 tambah 4,5. Iya, berarti 8% kalau untuk kondisi saat ini gitu loh. Tapi masih lebih mending dibanding rekening koran kan 12%. Betul. Satu poin lagi. Terkadang nasabah seperti ini, dia punya planning ada uang misalnya 3 tahun mau lunasin. Kita selalu saja jangan ditutup. Memang tutup kan cuma 1 juta rupiah, tapi mending ditaruh di di home ready cash-nya, otomatis kan 0 ya pemakaiannya. Ini kan menjadi limit. Biarin sampai tenornya habis, itu jadi ATM kok. Kalau ada butuh apa-apa. Kalau ada butuh dana urgent, langsung ambil dari sini. Ada rumah BU nggak mau KPR, ambil dari sini. Nggak usah ngajuin lagi lama prosesnya. Betul, analisa lagi. Iya, ada dana darurat konsumtif untuk pendidikan dan lain-lain, ambil dari sini gitu. Tenor lu hanya 5 tahun ya ini? Enggak, bisa 20 tahun. Sorry, bisa 15 tahun. 15 tahun untuk pembelian. Oke, bisa 15 tahun, menarik dong ya? Betul. Kayak KPR dong? Kayak KPR. Berarti kita punya ATM 15 tahun? 15 tahun. Ya, jadi anytime kita punya butuh dana urgent atau yang tadi lu bilang ada rumah yang ditutup, ambil kok. Daripada lu lunasin, kalau lu lunasin kan memang cuma 1 juta rupiah, tapi lu mesti ngajuin lagi kalau misalnya butuh dana. Bisa naik nggak outstandingnya? Nggak. Outstanding bisa naik kalau lu ngajuin top up. Kita buatin satu fasilitas lagi dengan limit tertentu lagi, jadi terpisah. Selagi cover propertinya. Betul. Nah kayak gini udah berapa lama lu, Bro? Lumayan lama. Persisnya gua ini setelah KPR bijak sih produk ini gitu loh. Sudah di copy paste, jadi lo bikin produk baru gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita udah masuk ke segmen tertentu, orang udah kena HRC, kita udah nggak takut lagi kok. Kompetitor mau yang berdarah biru, berdarah merah, kita udah orangnya berdarah putih gitu ya. Udah siap hadapin kayak gini. Iya, seperti itu. Nah, itu kan tadi yang lo bilang bagusnya, jeleknya ini dibanding KPR apa? Sebenarnya sih nggak bilang jelek ya. Jadi sebenarnya sih kurangnya enggak juga. Relatif lah ya. Permata susah. Waduh, ini bahaya ini, bahaya. Enggak lah, kan kita bicara rate lah. Ya. Secara rate kan memang kan kalau di atas. Lebih di atas dibandingkan dengan produk KPR biasanya. Tapi kan di sini kan kita nggak bicara floating, pada saat floatingnya itu bunga akan terlalu tinggi, enggak kan? Itu ikut LPS. Iya, karena kan dia rumusnya udah rendah gitu kok dari awal gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang KPR pada umumnya yang cicilan biasa,
lu bunganya mungkin murah di 5 tahun pertama, 3 tahun pertama. Tapi setelah itu kan floating kan mungkin ya average lu bisa bilang lah, misal di atas 10% misalnya gitu loh. Nah, sedangkan ini kan sudah dijaga gitu loh. Gitu. Jadi tapi pengalaman lu LPS itu emang nggak naiknya sampai loncatnya luar biasa? LPS memang saat ini sedang rendah-rendahnya, tapi maksudnya dia nggak akan terlalu tinggi, karena terlalu tinggi itu bisa membuat orang makin banyak yang saving di bank, karena kan bunganya akan menjadi lebih tinggi nih. Otomatis ntar sektor real nggak terlalu tinggi, nggak akan terlalu berjalan. Otomatis roda ekonomi nggak akan terlalu berputar, jadi pasti ini LPS akan dijagain banget sih sama. Lu inget nggak tertinggi LPS berapa? LPS pernah 6%-an lebih. Oh, berarti mentok-mentoknya kalau dengan teori lu tadi paling 10-11, masih lebih rendah. Tapi ketika itu mungkin bunga KPR juga udah nggak kayak sekarang kok. Yang tinggi lagi. Yang 4-5% ini enggak mungkin sudah di 7-8 juga gitu loh. Karena lu udah ngelempar ke market itu kan dengan bunga segitu. LPS itu kan relatif dengan bunga saving kan. Iya, betul. Jadi ketika lu setting misalnya di 6,5, otomatis kan maksimum untuk deposito ataupun saving kan yang dijamin oleh LPS 6,5%. Iya, betul. Otomatis bunga kredit akan lebih di atas lebih itu. Tinggi, betul. Jadi mungkin bunga yang lempar 8% dan modal usaha mungkin bisa di atas itu. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya itu yang mau gua tanya penutup lu. Ya udah, gua tanya lah biar tutup. penutup itu lu udah tadi omong tadi, bro. Menurut lu ya, kan tadi lu bilang bunga KPR yang tadi itu LPS naik, berarti bunga KPR juga bisa naik. Kalau gitu kan ekonomi juga gimana gitu. Tapi sedangkan kita punya teori begini, bro. Ketika inflasi seperti kita ngomong Amerika lagi inflasi 7% nih. Amerika kan melakukan tapering untuk naikin bunga. Karena kalau enggak mati lah. Iya, dana keluar semua ya. Iya. Nah, menurut lu nih, Indonesia juga inflasi dong. Apa yang terjadi di dunia luar pasti mirroring ke Indonesia. Betul. Ngomong-ngomong lu dengan sesama banker, akan naik nggak tahun ini? Oke, ini menarik nih. Jadi sebenarnya kan kita tunggu-tunggu nih, ini apakah bunga KPR sedang di bottom gitu kan? Karena makin turun kan sekarang ini kan. Kalau kita bicara mungkin kemungkinan besar ini semester 2 sih momentumnya untuk naik. Ada kemungkinan naik? Ada kemungkinan untuk naik. Karena kalau terlalu rendah nggak bagus juga. Iya, betul. Nggak bagus juga. Gitu. Apalagi inflasi Indonesia lumayan. Betul. Dan kalau kita bicara tentang pandemi, udah mulai sekarang kan udah mulai berangsur-angsur, roda perekonomian juga udah mulai berputar gitu loh. Kayak terkait dengan karantina dan lain-lain itu kan sudah mulai disesuaikan ya ininya ya regulasinya gitu loh, yang membuat perekonomian juga berputar gitu kan. Nah, itu yang membuat mungkin kalau saya bilang sih kalau mau ambil KPR itu semester 1 2022 udah paling best. Kalau semester 2 kemungkinan akan naik gitu. Kita indikatornya BI rate aja. Gitu. BI rate kan sudah ditahan udah berapa kali. Iya. Udah nggak naik gitu loh. Iya, karena pemerintah kalau mau naikin ekonomi mau gimana? Betul. Ini lagi rame-ramenya. Betul. Nah, sebagai lu yang sangat setia di Permata 11 tahun dan di mortgage, kalaupun naik feeling lu gede banget nggak? Nggak akan yang langsung sih kok. Gue dalam 11 tahun ini gue pernah ngerasain bunga fix tuh di angka 11-12%. Oh iya, KPR? Tahun 2000 berapa ya? 12-13 kayaknya ya. Itu fixnya masih di angka sekitar 10-12%. Gitu. Tapi kalau kita bicarakan sekarang kan rendah banget. Iya. Start mungkin dari kita angka 4 lah ya. Kita bisa bilang malah ada yang 3, ada yang 2 gitu kan ya. Satu, bro. Ada yang 1. Ada bank 1 nih. Iya. Kita bicara average lah kok. Iya. Average mungkin di angka 4 lah ya. Di angka 4 gitu kan ya. Seperti bank apa yang 4 ya? Kalau Anda tahu, japri dia. Langsung japri saya. Ya mungkin kenaikannya sih prediksinya sih nggak akan terlalu signifikan gitu. Mungkin ya di angka 6%-an gitu, 7 gitu kan. Karena ya BI rate nggak mungkin kok dari sekarang posisi mungkin di kepala 3 lu langsung naik ke angka 7 misalnya. Iya. Iya kan, orang perekonomian langsung turun lagi turun gitu. lagi. Pasti kan bertahap gitu loh. Betul. Tapi sangat penting ketika sekarang kondisinya ini lagi bagus-bagusnya untuk customer itu untuk smart kok. Kenapa? Karena ini indikatornya ini kan sekarang kan yang sedang murah ini masa fix. Gimana dengan floating? Kalau lo floating nggak dijaga oleh banknya, nggak diberikan rumus pasti, otomatis nanti ini udah pasti momentumnya akan naik. Naiknya lebih gila lagi dong. Lebih gila lagi. Kalau bank tidak memberikan
rumus floating di awal, itu siap-siap aja ntar setelah masa fix itu terjun bebas. Kecuali Bank Permata memberikan. Kecuali Bank Permata memberikan transparan ya. Thank you kok. Oke, kurang lebih begitu. Nanti lanjutkan lagi dengan Bro Irwan lebih lanjut. Oh, last bit bro, lanjutkan bro. Yang tadi. Yang mana? Oh, udah atau gitu aja? Iya, ya itu aja sih. Jadi lebih ke arah kita mesti jadi be smart buyer gitu kan ya. Boleh maksudnya dijanjikan oleh satu bank untuk mendapatkan bunga floating yang rendah gitu, tapi apa yang dijanjikan itu harusnya tertulis di SPK atau di PK gitu. Seperti Bank Permata. Oke, gitu. Begitu teman-teman. Kita akan ngobrol lagi dengan Bro Irwan di sesi berikutnya. Salam kolaborasi. Thank you Ko Handi, thank you.